nanti di masa depan. Oleh karena itu, saya memikirkan narasinya seperti apa. Yang klop karena barangkali juga ada generation gap di ruangan ini. Tapi I try my best untuk menyampaikan, untuk bertutur, menyangkut sekali lagi apa yang Indonesia lakukan dulu dalam mengatasi berbagai krisis. Dari satu krisis ke krisis yang lain. Dengan melihat tayangan video nanti, video dokumenter, insya Allah semua akan bisa memetik pelajaran, lessons to be learned, takeaways, dan hal-hal yang barangkali akan melengkapi yang disampaikan oleh Bung Dino Patijalal tadi. Namun sebelum saya melangkah ke situ, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ambasador Ibrahim Rasul dan Ambasador Chan yang telah bertutur tentang dua tokoh besar, yaitu Presiden Nelson Mandela dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Saya secara pribadi mengagumi, respect kepada dua pemimpin dunia tersebut. Bagi saya, dua-duanya adalah great leaders, nation builders, kemudian statesmen, mungkin juga freedom fighters, yang kuat dalam visi, kuat dalam kepemimpinan, dan yang penting bisa mengubah masa depan bangsa dan negara yang beliau pimpin. Saya tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Nelson Mandela, Ambasador Ibrahim, tapi saya bersahabat dengan pengganti beliau, Presiden Thabo Mbeki. Waktu kami menyelenggarakan 50 tahun konferensi Asia Afrika di Jakarta dan di Bandung, Presiden Thabo Mbeki dan saya menjadi ketua bersama. Saya berkunjung juga ke Afrika Selatan, ke Cape Town yang beautiful. Saya sholat di masjid yang bersejarah di sana dan menikmati keindahan Table Mountains dan banyak hal yang saya dapatkan dari negara yang indah dan bersejarah itu. Dengan Bapak Lee Kuan Yew, saya mengenal beliau sejak saya menjadi menteri, kemudian 10 tahun menjadi presiden. Terus terang saya banyak berguru. Jadi beliau juga salah satu mentor saya. Kerap bertemu, sahabat saya Lee Hsien Loong juga tahu kedekatan kami dengan almarhum Lee Kuan Yew. Topiknya biasanya tentang how to lead the nation, how to run the government. Banyak yang beliau ceritakan, suka duka beliau. Semuanya indah dan mudah-mudahan kita semua melihat dua great leaders itu ada values, ada filosofi, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan terutama untuk generasi yang akan datang. Berbeda dengan sebelumnya, saya dikasih topik oleh Pak Dino, dulu yang ngasih tugas saya, sekarang beliau sambil mengasih tugas, sambil Bapak nanti bicara aja lah tentang leadership in times of crisis. Dan saya tambahkan, why right decisions and bold actions matter, needed, bagi pemimpin manapun dalam mengatasi krisis apapun, begitu. Dan sebenarnya saya sudah menyiapkan ini, video dokumenter singkat yang kemudian akan saya lanjutkan apa yang bisa kita petik dari semuanya itu. Dalam crisis action leadership maupun dalam crisis management yang sudah melekat jadi satu. Tapi malam ini saya ingin bicara tentang krisis, videonya ada krisis sedikit. Kemarin malam saya berbicara dengan Bung Dino Patijalal, Bapak yang penting sampaikan apa pengalaman, kemudian berbagi dengan anak-anak muda, terutama dalam mengatasi krisis. Saya siapkan video, karena durasinya 1 jam, saya kondens, saya persingkat menjadi sekitar 15 menit. Tiba-tiba tadi siang, Bung Dino nelpon lagi, Pak, generasi Z ini paling bisa 3 menit. Ini ada krisis betul ini.
Bayangkan saya harus mengubah yang tadinya 1 jam menjadi 15 menit, harus 3 menit. Tapi ada komprominya. Ini generasi muda, please sabar, kalau lebih panjang dikit sampai 5 menit nanti. Yang senior tentu ingin mendapatkan kedalaman. Why keputusan itu diambil? Why action itu taken in overcoming the crisis? Nah, kalau 3 menit ini dapat apa? Akhirnya ketemulah sekitar 5-6 menit nanti. Saya punya reason mengapa ada sedikit kesulitan dalam timing. 3 menit, 5 menit, karena saya sudah jarang sekali tampil dalam forum ini. 5 tahun terakhir saya sudah away dari day-to-day politics, saya sudah kembali ke habitat lama, dunia seni. Seni lukis, seni musik, dan seni puisi. Sambil tadi Bung Dino mengatakan membina klub bola voli Lavani. Oleh karena itu, karena saya seorang seniman lebih bebas. Art is free. Jadi malam hari ini bebaskan saya to say something tanpa protokol yang berlebihan. Oke? Baik. Sekarang begini. Waktu saya dilantik menjadi presiden 22 tahun yang lalu, tepatnya 20 Oktober 2004, saya tidak mengira bahwa ternyata selama 10 tahun negeri tercinta ini tidak pernah sepi dari tantangan, permasalahan, gejolak, dan juga krisis. Tetapi barangkali itu takdir saya, dilahirkan, kemudian diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini dengan segala apa yang dihadapi.